Langit senja mulai meredup saat Rahmat, seorang pedagang kain keliling, melangkah menyusuri jalan berbatu di pinggiran desa. Gendongan kain dagangannya terasa berat di pundak, tapi senyumnya tetap terukir. Hari ini ia berniat mencari pasar baru, tempat yang belum pernah ia kunjungi, agar dagangannya cepat laku dengan harga lebih baik. Di sebuah persimpangan, seorang lelaki tua bertopi anyaman duduk di bawah pohon beringin besar. Rahmat mendekat dan bertanya, "Pak, apakah ada pasar yang ramai di sekitar sini?" Lelaki tua itu mengangkat wajahnya, sorot matanya samar di balik keriput yang dalam. "Pasar ada, tapi jangan berjualan di sana jika engkau tak ingin kehilangan lebih dari sekadar kain." Rahmat tertawa kecil. "Saya hanya mencari pelanggan, Pak. Bisa tunjukkan arahnya?" Orang tua itu menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya, menunjuk jalan setapak yang menembus hutan kecil. "Jalan lurus ke sana. Saat malam menjelang, pasar akan muncul." Rahmat mengangguk berterima kasih dan berjalan mengikuti petunjuk. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin hening. Hanya desir angin dan gesekan dedaunan yang terdengar. Tiba-tiba, di balik kelokan jalan, cahaya temaram muncul. Samar-samar terlihat deretan tenda dan suara riuh rendah para pedagang. Rahmat terkejut. Pasar itu tidak ada di peta manapun, tetapi begitu hidup. Lampion tergantung di udara, menyinari wajah-wajah pembeli dan penjual yang berpakaian seperti bangsawan zaman dulu. Bau harum dupa bercampur aroma makanan menguar di udara. Tanpa ragu, Rahmat melangkah masuk ke pasar yang tak terlihat di siang hari. Rahmat melangkah ke dalam pasar dengan penuh semangat. Cahaya lampion yang menggantung di udara menciptakan suasana temaram, memberikan kesan hangat dan meriah. Para pedagang sibuk menawarkan dagangannya, kain sutra berkilauan, perhiasan emas, rempah-rempah dengan aroma asing, dan benda-benda antik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Para pembeli dan pedagang di sana berpakaian seperti orang dari zaman kerajaan, lengkap dengan jubah panjang dan sanggul tinggi. Rahmat berpikir, mungkin ini hanya bagian dari tradisi di desa ini. Ia mencari tempat kosong di sudut pasar dan mulai membuka gulungan kain-kainnya. Tak butuh waktu lama, para pembeli mulai berdatangan. "Berapa harga kain ini, Tuan?" tanya seorang wanita dengan wajah pucat dan mata tajam. Rahmat menyebutkan harga yang cukup tinggi, karena kainnya memang berkualitas. Anehnya, wanita itu tidak menawar sama sekali. Ia langsung mengeluarkan sekeping uang emas dan memberikannya pada Rahmat. Rahmat tercengang. Ini terlalu banyak, Nyonya." Wanita itu hanya tersenyum. "Tidak masalah, daganganmu indah." Pembeli lain pun berdatangan, membayar dengan koin emas, perak, bahkan perhiasan. Semua membeli tanpa menawar, seolah harga tak penting bagi mereka. Dalam waktu singkat, semua kain Rahmat habis terjual. Rahmat merasa sangat beruntung. Namun saat ia melihat lebih dekat koin-koin yang ia terima, alisnya berkerut. Beberapa di antaranya tampak kuno, dengan ukiran yang tak dikenalnya. Ia bertanya kepada seorang pedagang tua di sebelahnya, "Pak, mata uang di sini aneh sekali. Saya belum pernah melihat yang seperti ini." Pedagang itu menatapnya dengan tajam, lalu tertawa pelan. "Jika kau bisa membawa uang itu keluar dari pasar ini, maka kau benar-benar beruntung, Nak." Rahmat tidak mengerti maksudnya, tetapi ia merasa bulu kuduknya meremang. Saat ia bersiap untuk pergi, ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak tadi, tak ada satupun bayangan yang tercermin di tanah, baik dari para pembeli maupun pedagang di pasar ini. Rahmat merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Sejak kapan ia tidak memperhatikan bahwa tak ada satupun bayangan di pasar ini? Lampion-lampion bersinar terang, tapi cahaya itu tidak memantulkan siluet siapapun, termasuk dirinya sendiri.
Ia menelan ludah dan mencoba tetap tenang. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan uang emas dan perak yang didapatnya ke dalam buntalan kain kecil. Sudahlah, yang penting aku sudah menjual semua kainku. Aku harus segera pulang. Rahmat berjalan cepat ke arah tempat ia masuk tadi. Namun, saat ia melewati lapak-lapak yang sebelumnya ia kenali, semuanya terasa berbeda. Jalanan berkelok lebih panjang, kios-kios tampak semakin banyak, dan suara pasar terdengar lebih riuh dari sebelumnya. Ia mempercepat langkahnya, mencoba menemukan ujung pasar. Tapi yang ia temukan hanyalah lebih banyak tenda pedagang, lampion yang semakin berpendar, dan wajah-wajah asing yang menatapnya dengan sorot mata aneh. "Permisi, Pak." Rahmat mencoba bertanya kepada seorang pria tua yang menjual kain sutra. "Keluar dari pasar ini lewat mana?" Pria tua itu terdiam sejenak lalu tersenyum samar. "Keluar? Bukankah kau baru saja datang? Pasar ini masih panjang malam ini." Rahmat mengerutkan kening. "Tapi saya harus pulang. Saya punya keluarga yang menunggu." Pria itu tidak menjawab, hanya menggeleng pelan dan kembali mengatur dagangannya. Rahmat berusaha bertanya kepada beberapa orang lainnya, tapi semua jawaban yang ia dapatkan sama, seolah-olah tidak ada yang ingin atau bisa menunjukkan jalan keluar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia kembali ke tempat ia membuka lapaknya tadi, tetapi lokasi itu sudah berubah. Tidak ada tanda-tanda ia pernah berjualan di sana. Bahkan, tanah tempatnya berdiri tampak lebih gelap, seakan ia semakin masuk ke bagian terdalam pasar ini. Dalam kepanikan, ia mencoba berlari. Namun, tak peduli seberapa jauh ia berlari, ia selalu kembali ke titik yang sama. Di tengah pasar, dikelilingi lampion-lampion temaram dan para pedagang yang menatapnya dengan tatapan kosong. Pasar ini tidak ingin melepaskannya. Rahmat berdiri terengah-engah di tengah pasar yang semakin terasa mencekik. Udara malam yang semula hangat kini berangsur dingin, dan semakin ia mencoba mencari jalan keluar, semakin jauh ia tersesat. Lampion-lampion yang menggantung di udara berkedip perlahan, seolah-olah mengawasinya. Pedagang-pedagang yang tadi sibuk menjajakan dagangan kini lebih banyak diam, hanya menatap Rahmat dengan sorot mata tajam dan senyum yang sulit ditebak. Ia menarik napas dalam-dalam. Jangan panik, harus tetap tenang. Rahmat mencoba mengingat jalan yang ia lalui ketika pertama kali masuk. Jika tadi ia datang dari utara, maka ia harus kembali ke arah yang berlawanan. Dengan tekad bulat, ia melangkah perlahan, memastikan tidak lagi berputar-putar. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki, bukan langkahnya sendiri. Rahmat berhenti, dan suara itu pun ikut berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke belakang, tetapi tak melihat siapapun yang mencurigakan. Para pedagang masih di tempat mereka, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ia melanjutkan langkahnya. Tap, tap, tap. Langkah itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Dengan gemetar, ia berbalik cepat. Kali ini, ia melihat sesuatu. Di antara para pedagang, seorang sosok berdiri diam di bawah cahaya lampion. Wajahnya pucat seperti bulan, dengan mata hitam yang menatap langsung ke arahnya. Pakaiannya lusuh, seperti pedagang lain, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kakinya tidak menyentuh tanah. Rahmat mundur perlahan, dan sosok itu tersenyum tipis. "Seseorang seperti kau jarang datang ke sini," katanya dengan suara serak. "Apa kau tersesat?" Rahmat ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. "Jangan khawatir," lanjut sosok itu. Suaranya nyaris berbisik. "Aku bisa membantumu keluar, tapi kau harus melakukan satu hal untukku." Rahmat menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu tersenyum lebih lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang terlalu putih. "Kembalikan apa yang bukan milikmu."
Rahmat menunduk ke buntalan uang emas dan perak yang masih ia genggam erat. Rahmat menggenggam erat buntalan uang emas dan perak di tangannya. Kata-kata sosok misterius itu bergema di kepalanya. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Tapi, ini uang pembayaran daganganku, ucap Rahmat, suaranya bergetar. Sosok itu melayang lebih dekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa jengkal. Kau yakin? Bisiknya. Coba lihat baik-baik. Dengan tangan gemetar, Rahmat membuka buntalan kainnya. Napasnya tercekat. Uang emas dan perak yang tadi berkilauan, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tumpukan daun kering. Beberapa di antaranya berlumuran tanah basah seperti baru saja diambil dari kuburan. Rahmat menjatuhkan buntalan itu dengan ngeri. Ini tidak mungkin. Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya bergema aneh di udara. Kau telah menjual kainmu di pasar yang bukan untuk manusia hidup. Apa yang kau terima hanyalah ilusi. Rahmat merasa tubuhnya melemas. Lalu, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Sosok itu mendekat lagi, matanya semakin tajam. Kau harus mengembalikan semuanya. Jika kau membawa sesuatu dari pasar ini keluar, kau tidak akan pernah benar-benar pergi. Tanpa berpikir panjang, Rahmat segera membuang semua yang ia dapatkan dari pasar. Buntalan daun kering itu ia serahkan ke tanah. Tapi sosok itu tidak bergeming. Itu belum cukup, katanya. Suaranya kini lebih dingin. Rahmat menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Aku sudah mengembalikannya. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang tampak terlalu banyak untuk ukuran manusia. Yang kau jual bukan hanya kain, tapi juga waktumu. Rahmat merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba suara pasar menjadi lebih sunyi. Para pedagang dan pembeli kini berdiri diam. Semua mata menatapnya tanpa berkedip. Jantung Rahmat berdegup semakin cepat. Ada sesuatu yang salah. Sosok itu menunduk mendekatinya dan berbisik di telinganya. Sekarang, waktunya untuk membayar. Udara di sekeliling Rahmat mendadak terasa berat, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Lampion-lampion di pasar mulai meredup, dan suara angin berdesir seperti bisikan ratusan orang di telinganya. Rahmat ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Perlahan, kegelapan mulai menyelimuti pasar. Rahmat merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Kegelapan di pasar semakin pekat, dan suara pasar yang tadinya riuh kini berganti menjadi bisikan-bisikan samar yang menggema di telinganya. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya dengan napas tersengal. Sosok misterius di depannya masih tersenyum. Matanya bersinar redup dalam gelap. Waktu yang kau tukarkan tidak bisa dikembalikan begitu saja. Ada yang harus menggantikannya. Rahmat mencoba mundur, tapi langkahnya tersendat. Kakinya seperti tenggelam dalam bayangan pekat yang merayap naik dari tanah. Tiba-tiba, dari sela-sela kegelapan, muncul sosok-sosok lain. Mereka berjalan perlahan, mengenakan pakaian lusuh yang terlihat seperti kain dari abad yang lampau. Wajah mereka pucat, beberapa dengan mata kosong seakan tidak memiliki jiwa. Mereka mengelilingi Rahmat. Dia menelan ludah. Siapa? Kalian? Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut panjang yang kusut, berbicara dengan suara parau. Kami adalah mereka yang pernah datang ke pasar ini dan tidak pernah bisa pulang. Rahmat terperanjat. Apa maksud kalian? Seorang pria dengan wajah penuh luka berdiri di dekatnya. Kami juga pedagang, seperti kau. Kami menjual barang, menerima pembayaran, lalu tidak bisa pergi. Rahmat menggeleng kuat. Tidak, aku harus bisa keluar. Aku tidak bisa terjebak di sini selamanya. Sosok misterius yang pertama kali menemuinya tertawa kecil. Kau bisa pergi jika kau menemukan penggantimu.
Rahmat membelalak. Pengganti? Wanita berambut panjang itu mengangguk. Seseorang harus datang ke pasar ini dan menggantikan tempatmu. Dada Rahmat terasa sesak. Jika ia ingin selamat, ia harus membawa orang lain ke tempat ini. Itu berarti ia harus menipu seseorang seperti dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia teringat lelaki tua yang memberinya petunjuk tentang pasar ini. Jangan berjualan di sana jika kau tak ingin kehilangan lebih dari sekadar kain. Jadi, apakah lelaki tua itu juga dulunya pedagang yang terjebak? Apakah ia sengaja menyesatkan Rahmat agar bisa bebas? Rahmat mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak bisa melakukan itu pada orang lain. Aku tidak akan menjebak siapapun, katanya mantap. Sosok misterius itu menyipitkan matanya, senyumnya memudar. Kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi bagian dari kami. Bayangan di sekeliling Rahmat semakin pekat, mencengkeram tubuhnya lebih erat. Para pedagang tanpa jiwa itu semakin mendekat, tangan-tangan mereka mulai meraih tubuhnya. Rahmat meronta. Tidak, ia tidak bisa terjebak di sini. Di detik terakhir, ia melihat sesuatu di kejauhan, seberkas cahaya samar di ujung pasar. Sebuah celah. Mungkin itu jalan keluarnya. Dengan sisa tenaga, Rahmat mengambil keputusan nekat, berlari menuju cahaya itu. Rahmat berlari sekuat tenaga menuju cahaya samar di ujung pasar. Kegelapan di belakangnya terus mengejar. Suara bisikan dan langkah-langkah tanpa bentuk semakin mendekat. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tengah pasar. Jangan biarkan dia pergi. Suara sosok misterius bergema. Suaranya kini lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Para pedagang tanpa jiwa mulai berlari mengejarnya. Wajah mereka yang awalnya kosong kini berubah menyeramkan. Mata mereka menjadi hitam pekat. Mulut mereka terbuka lebar dengan suara mendesis. Rahmat tidak peduli. Ia terus berlari. Cahaya di ujung pasar semakin dekat. Sekarang ia bisa melihat bahwa itu berasal dari sebuah lorong sempit di antara dua tenda besar. Lorong itu tampak berbeda dari bagian pasar lainnya. Tidak ada lampion menggantung, tidak ada pedagang atau pembeli. Hanya ada kegelapan di dalamnya. Tetapi entah kenapa, Rahmat tahu itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia menerobos masuk ke lorong tersebut. Begitu ia melangkah masuk, suara pasar di belakangnya langsung menghilang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada suara langkah kaki, hanya keheningan mencekam. Rahmat mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ia melangkah perlahan, tangannya meraba-raba dinding kain di sekeliling lorong yang sempit dan panjang. Udara di dalam sini dingin dan lembab, baunya seperti kain basah yang sudah lama tak dijemur. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan lorong terdengar suara lain. Suara langkah kaki. Tapi kali ini, langkah itu terdengar tepat di depannya. Rahmat menahan napas. Ia tidak bisa melihat apapun di depannya, tapi ia bisa merasakan keberadaan sesuatu di sana. Lama juga kau menyadari jalan ini. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam kegelapan. Rahmat merinding. Ia mengenali suara itu. Itu suara lelaki tua yang memberitahunya tentang pasar ini. Kau, siapa sebenarnya? Rahmat bertanya dengan suara bergetar. Dari dalam kegelapan, samar-samar muncul sosok lelaki tua itu. Wajahnya tetap sama seperti sebelumnya, tapi matanya kini terlihat lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku dulu sepertimu, katanya pelan. Seorang pedagang yang mencari keberuntungan di tempat yang salah. Rahmat mundur selangkah. Lalu, bagaimana kau bisa keluar? Lelaki tua itu tersenyum kecil. Aku melakukan apa yang harus dilakukan. Rahmat teringat kata-kata sosok misterius tadi. Kau bisa pergi. Jika kau menemukan penggantimu. Jantungnya berdetak kencang. Jadi, kau sengaja menyesatkanku agar bisa bebas.
Lelaki tua itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan sorot mata penuh rahasia. Rahmat menggertakkan giginya. Aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak akan menjebak orang lain sepertimu. Lelaki tua itu menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, semoga kau beruntung." Tiba-tiba, lorong tempat mereka berdiri mulai berguncang. Kain-kain di sekelilingnya berkibar hebat, dan suara pasar yang semula menghilang kini kembali bergema, lebih keras dan kacau. Rahmat menoleh ke belakang. Dari ujung lorong, bayangan hitam mulai merayap masuk mengejarnya. Lelaki tua itu mulai mundur ke dalam kegelapan. "Jika kau ingin bebas, teruslah berlari." Rahmat tidak punya pilihan lain. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, berharap ada cahaya lain di ujung lorong ini, jalan keluar yang sesungguhnya. Di belakangnya, suara jeritan mengerikan menggema, seakan pasar itu sendiri tidak ingin melepaskannya. Rahmat berlari sekuat tenaga. Lorong sempit yang dilaluinya semakin berguncang. Bayangan hitam yang mengejarnya terus merayap cepat, seakan siap menelan tubuhnya. Di depan lorong itu mulai melebar. Ada sesuatu di ujungnya. Cahaya redup yang berkedip-kedip. Tapi cahaya itu aneh, seperti tirai tipis yang bergetar di udara. Itu pasti jalan keluarnya. Rahmat mempercepat langkahnya. Namun di belakangnya, suara jeritan semakin keras. Bayangan hitam hampir menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram lengannya dengan kuat, menariknya ke samping. Rahmat terhuyung dan hampir jatuh. Ia menoleh dengan panik dan melihat lelaki tua yang tadi muncul di lorong. "Apa yang kau lakukan?" "Aku harus keluar," seru Rahmat. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Jangan terburu-buru. Kalau kau melewati gerbang itu begitu saja, kau tidak akan benar-benar kembali." Rahmat mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Lelaki tua itu menunjuk cahaya yang bergetar di ujung lorong. "Gerbang itu menghubungkan dunia ini dengan duniamu. Tapi kalau kau lewat tanpa persiapan, kau hanya akan kembali separuh." "Separuh?" Rahmat bergidik. "Maksudmu aku bisa terjebak di antara dua dunia?" Lelaki tua itu mengangguk. "Kau mungkin akan kembali ke rumah, tapi tak ada seorang pun yang bisa melihat atau mendengarmu. Jiwamu akan tetap tersangkut di sini selamanya." Darah Rahmat berdesir. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya, sehelai kain tua yang tampak familiar. Rahmat terkejut. Itu adalah salah satu kain dagangannya. "Kau meninggalkan ini di pasarmu tadi, bukan?" tanya lelaki tua itu. Rahmat mengangguk pelan. Ia ingat, di awal ia begitu terburu-buru berjualan, hingga salah satu kainnya terjatuh dan tertinggal. "Lewati gerbang itu sambil menggenggam sesuatu dari dunia nyatamu," lanjut lelaki tua itu. "Hanya dengan begitu, kau bisa benar-benar kembali." Rahmat menelan ludah, lalu mengambil kain itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," ucapnya pelan. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Sekarang pergilah sebelum mereka menangkapmu." Rahmat menoleh. Bayangan hitam itu semakin dekat. Sosok-sosok tanpa wajah merayap dari dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Rahmat berlari ke arah cahaya, menggenggam kain erat-erat. Begitu tubuhnya melewati gerbang, ia merasakan sensasi seperti jatuh ke dalam kehampaan. Udara di sekelilingnya terasa berat, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menahannya. Lalu, cahaya terang menyilaukan matanya. Rahmat terhuyung dan jatuh ke tanah yang dingin dan keras. Ia membuka matanya perlahan. Sekitarnya sunyi. Tidak ada lagi pasar. Tidak ada lagi bayangan hitam. Ia mengenali tempat ini. Ia ada di pinggir jalan, tepat di dekat tempat ia pertama kali memasuki pasar tadi. Langit sudah terang. Fajar baru saja menyingsing. Rahmat merasakan dadanya sesak. Ia benar-benar kembali. Namun ketika ia menoleh ke samping, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Buntalan uang yang ia terima di pasar itu masih ada di sampingnya. Ia membuka ikatannya dengan tangan gemetar. Tumpukan daun kering berhamburan di tanah. Rahmat menatap tumpukan daun kering di tanah dengan napas tersengal. Jantungnya masih berdegup kencang setelah pengalaman mengerikan di pasar misterius itu. Ia mengusap wajahnya. Udara pagi terasa dingin di kulitnya, dan suara burung-burung terdengar samar di kejauhan. Semua tampak normal. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa tidak semuanya benar-benar kembali seperti semula. Ia menggenggam kain tua yang diberikan lelaki tua tadi, bukti bahwa semua yang ia alami bukan sekadar mimpi. Aku benar-benar kembali, gumamnya pelan. Namun, ketika ia bangkit, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Jalan yang ia lalui semalam menuju pasar itu tidak ada. Di tempat yang seharusnya menjadi pintu masuk ke pasar, kini hanya ada hutan lebat dengan pepohonan besar dan akar-akar yang menjalar. Tidak ada jejak adanya pasar di sana, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Rahmat mundur perlahan. Tidak mungkin. Ia berlari ke arah desa terdekat, berharap bertemu seseorang, siapa saja, yang bisa meyakinkannya bahwa ia benar-benar sudah kembali ke dunia nyata. Sesampainya di desa, ia segera mendatangi warung kecil tempat para warga biasa berkumpul. Ia melihat beberapa orang yang ia kenal, pedagang lain, beberapa petani, dan seorang ibu tua yang sering berjualan sayur. Rahmat menghampiri mereka dengan napas memburu. "Pak, Bu, semalam aku pergi ke pasar di ujung hutan. Kalian tahu kan, pasar yang ramai itu?" Semua orang yang ada di sana terdiam. Mereka saling bertukar pandang, lalu menatap Rahmat dengan ekspresi aneh. Seorang pria tua akhirnya berbicara. "Pasar di ujung hutan?" Rahmat mengangguk cepat. "Iya, pasar itu sangat ramai. Banyak pedagang, pembeli. Aku menjual semua kainku di sana." Pria tua itu menggeleng pelan. "Nak, tidak ada pasar di ujung hutan itu." Rahmat terdiam. "Aku sudah tinggal di sini hampir 60 tahun, lanjut pria itu. Dan selama itu tidak pernah ada pasar di sana. Yang ada hanya hutan tua yang tak seorang pun berani memasukinya di malam hari." Rahmat merasa darahnya berdesir. Tidak mungkin. "Aku ke sana sendiri. Aku menjual daganganku. Ia buru-buru merogoh saku pakaiannya, mencari sisa uang yang ia bawa dari pasar itu. Tapi yang ia temukan hanya serpihan daun kering yang mulai hancur di tangannya. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Ia pasti diganggu makhluk halus. Sejak dulu, hutan itu memang terkenal angker. Seorang ibu mendekati Rahmat dengan wajah cemas. "Nak, lebih baik kau beristirahat dulu. Mungkin kau kelelahan." Rahmat ingin membantah. Ia ingin mengatakan bahwa semua yang ia alami nyata. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak meninggalkan bukti? Ia memandang kain tua yang masih ia genggam erat. Hanya ini satu-satunya hal yang membuktikan bahwa ia benar-benar pergi ke sana. Atau, mungkinkah kain ini masih memiliki sesuatu yang tersisa dari pasar itu? Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanpa ia sadari, dari bayangan di sudut warung, sepasang mata hitam mengawasinya dalam diam. Rahmat masih duduk termenung di warung kecil itu. Pandangan para warga yang penuh rasa ingin tahu membuatnya semakin gelisah. Ia menatap kain tua di tangannya, satu-satunya bukti dari pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Ia mengeratkan genggaman pada kain itu. Ada sesuatu yang aneh. Kain itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Dengan perasaan campur aduk, ia membuka lipatannya. Mata Rahmat membelalak. Di dalam lipatan kain, tersembunyi sekeping koin kuno berwarna keemasan. Ukirannya begitu detail, menampilkan gambar gerbang dengan tulisan yang hampir pudar. "Pasar Malam." Rahmat menoleh ke warga. "Lihat ini," serunya menunjukkan koin tersebut.
Namun saat cahaya mengenai permukaan koin, tiba-tiba koin itu berubah menjadi debu dan menghilang ditiup angin. Rahmat tercekat. Warga yang melihat kejadian itu pun terdiam. "Aku tidak mengada-ada. Aku benar-benar ke pasar itu," bisik Rahmat, hampir untuk dirinya sendiri. Seorang pria tua yang tadi berbicara dengannya menatapnya dengan sorot mata dalam. "Mungkin kau memang pergi ke sana, tapi bukan ke pasar di dunia ini." Rahmat menelan ludah. Kenangan pasar yang begitu hidup, orang-orang berpakaian kuno, dan dagangan yang berubah menjadi daun kering. Semua itu kini terasa semakin nyata. Rahmat menghela napas panjang. Ia tidak bisa membantah. Bagaimanapun ia sudah kembali dengan selamat, dan mungkin itu yang terpenting. Namun ia tahu satu hal, tidak semua tempat bisa dimasuki tanpa konsekuensi. Dengan langkah mantap, ia berjalan meninggalkan warung. Ia telah belajar dari pengalamannya. Tidak semua keuntungan itu nyata, dan terkadang ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang terlihat menggiurkan. Sejak hari itu, Rahmat memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam setiap perjalanan dagangnya. Ia tidak lagi serakah, tidak lagi mudah tergoda dengan keuntungan besar tanpa berpikir panjang. Malam itu, sebelum tidur ia menatap keluar jendela. Angin berembus pelan, membawa bisikan samar yang hampir tak terdengar. Rahmat tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah melihat pasar itu lagi. Tapi jika suatu hari ia mendengar suara hiruk-pikuk dari balik hutan, ia tidak akan tergoda untuk kembali. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika manusia. Terkadang ada tempat atau kejadian yang sebaiknya tidak kita ganggu. Keserakahan dan tergiur keuntungan besar tanpa memahami risikonya bisa membawa seseorang ke dalam situasi yang berbahaya. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan dan jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.